Lelaki itu memperhatikan Mirah dengan diam-diam, tetapi sangat tajam hingga ke bagian-bagian yang tersembunyi. Lalu berkata lagi, suaranya lembut dan manis. Lalu, malam ini kau mau kemana? Mirah menunduk. Rasa sedih dan bingung kembali menggelapkan hatinya. Tidak tahu, Pak. Saya mau tidur di sini saja. Jangan, di sini tidak aman. Debu dan Mutiara, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Bis tua yang ditumpangi Mirah menggerung-gerung menuruni jalan yang curam dan berbelok-belok. Tiap sebentar terasa mesin seakan-akan mau rontok. Tapi toh bis jalan terus. Setiap kemarau panjang, bis dan oplet yang menuju ke kota selalu penuh dengan orang-orang yang mencari pekerjaan. Kondektur yang sama tua dengan bisnya dengan sabar menyusup di antara para penumpang untuk menarik ongkos. Uang hasil penarikan dipegangnya di bawah bundelan karcis. Bergumpal-gumpal tebal hingga tak terasa Mirah memandanginya terus dengan pikiran melambung-lambung. Kalau saja aku yang punya uang sebanyak itu. Bis masuk ke stan plat THR yang hiruk-pikuk. Mirah melihat keluar jendela, ke jalan raya yang penuh kendaraan, ke toko-toko yang berderet di depan THR, ke pedagang-pedagang gerobak kecil yang mangkal di depan toko-toko, ke becak-becak yang berjejer menunggu penumpang. Di salah satu sudut itukah Samin berada? Turun dari bis, Mirah segera dihadapkan pada keterasingan yang tiada batas. Orang-orang sibuk dengan urusannya sendiri. Sibuk meneriakkan jurusan bisnya, sibuk menawarkan dagangannya, sibuk mengangkati barang-barang, sibuk berkelakar sambil makan di warung-warung yang ada di pinggir stan plat. Mirah berjalan perlahan-lahan sambil memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia memang pernah ke kota. Tapi dulu, ketika ia masih kecil, ketika ayahnya masih hidup dan mereka belum begitu miskin. Sudah lama sekali. Dulu bis-bis yang ada di stan plat tidak sebanyak sekarang. Stan plat tidak sesibuk sekarang. Bahkan dulu, stan plat bis masih ada di sebelah selatan pasar Bringharjo. Belum dipindah ke stan plat baru di THR. Mirah tak tahu mesti berjalan kemana. Siti menangis merengek-rengek. Sudah setengah hari, dan sebelum berangkat anak itu hanya makan sepotong ketela rebus yang dihaluskan, ditambah air susu Mirah. Mirah masuk ke warung yang kelihatan sederhana dengan pikiran, tentunya makanan di situ lebih murah. Di atas meja panjang besar berderet piring lauk dan belanga besar berisi gudeg dan sambal krecek yang merah menggiurkan. Si penjual, seorang perempuan setengah tua bertubuh gemuk, memandangnya tanpa menyapa, seolah-olah kewajiban Mirahlah untuk menghormatinya dengan berbicara terlebih dulu. Nasi gudegnya 1, Bu. Mirah akhirnya menyebutkan permintaannya. Perempuan itu berdiri dengan perlahan, seolah-olah terlalu berat mengangkat pantatnya.
mengambil piring dan menyendok nasi. "Pakai paha?" si penjual bertanya sambil menunjukkan paha ayam gemuk kepada Mirah. "Paha ayam? Aduh, berapa harganya?" Mirah menggeleng. "Telur." Kini pedagang itu menunjuk telur-telur yang bergelundungan di belanga seperti bukan barang berharga. Sekali lagi Mirah menggeleng. "Gudeg saja," sahutnya lirih setengah malu. "Tidak pakai sambal." Pedagang itu meletakkan nasi gudegnya di depan Mirah. "Minumnya? Es cendol, es campur atau es degan?" Mirah menggeleng lagi. "Kalau ada, teh saja, Bu." Mirah melumatkan nasi dengan sendok dan menyuapkannya kepada Siti. Siti makan dengan lahap. Bisa dipastikan cacing-cacing di perutnya kaget menerima makanan mewah yang bukan gaplek atau singkong seperti biasanya. Habis setengah piring, Siti tak mau lagi menelan. Mirah memakan sisanya. Sambil makan, Mirah berpikir-pikir kemana akan mencari Samin. Tiba-tiba timbul pikirannya untuk menanyakan pada si penjual gudeg. Siapa tahu penjual itu tahu atau pernah melihat Samin. "Bu," kata Mirah dengan malu-malu dan segan-segan. "Numpang tanya, apakah Ibu tahu seorang bernama Samin dari Desa Ketunggul, Gunung Kidul?" Perempuan gemuk itu mengerutkan keningnya. "Samin? Samin siapa? Di sini setiap hari orang lalu lalang. Tak ada yang bernama Samin." "Orangnya sedang-sedang saja, Bu. Agak hitam." Mirah mencoba menerangkan. "Apalagi yang biasa-biasa saja. Bagaimana aku tahu?" "Kerja apa di sini?" Seorang lelaki bermuka buruk yang duduk di ujung bangku menimbrung. "Saya kurang tahu." Mirah menyahut dengan kepala tunduk. "Bu, bagaimana mau mencarinya?" Mirah tak menjawab. Kini lelaki itu mengawasi Mirah lebih tajam, membuat Mirah makin tertunduk dengan perasaan risau. "Kau siapa? Istrinya?" Laki-laki itu bertanya lagi. Mirah mengangguk perlahan. Untuk sepiring nasi gudeg dan segelas teh manis itu, Mirah harus membayar 30 rupiah. Sama dengan 2 kilo beras atau 5 kilo ketela yang bisa dimakan seminggu. Untuk ongkos bis, Mirah telah mengeluarkan 25 rupiah. Maka dari uang penjualan kain yang 300 rupiah, kini tinggal sisa 245 rupiah. Itulah semua hartanya. Mirah mengikat uangnya di ujung selendang, lalu diselipkannya di dalam stagen. Ia tahu, untuk selanjutnya ia tak boleh lagi makan di warung semacam itu. Di pasar mungkin lebih murah. Mirah keluar dari stan plat THR dan berjalan ke utara, menuju pasar Bringharjo. Pikirnya, disinilah pusat kehidupan kota, tempat paling banyak orang bekerja. Ia berjalan perlahan memperhatikan setiap orang di sekitarnya, juga toko-toko dan gedung-gedung. Perhatiannya terbagi dua antara mencari Samin dan mengagumi kemegahan kota. Tapi hingga ke pasar Bringharjo, ia tak menjumpai Samin. Bahkan tak seorang pun dari desanya yang ia lihat. Matahari mulai tergelincir ke barat.
Sore datang perlahan-lahan, menelungkupi seluruh muka bumi. Pedagang-pedagang pasar mulai memberesi dagangannya dan pulang ke rumah masing-masing. Petugas kebersihan pasar menyapu sampah di sepanjang lorong di antara los-los dan menumpuknya di sebelah selatan pasar. Lalu pintu gerbang besi ditutup dan digembok dengan rantai. 1 hari telah berakhir. Mirah meninggalkan pasar. Tidak tahu lagi hendak melangkah kemana, hendak duduk di mana. Siti yang kecapean tertidur dalam gendongannya. Mirah sendiri capek, letih bukan kepalang. Tapi ia tidak tahu harus beristirahat di mana. Pikirannya gelap, perasaannya kacau dan pepat. Lampu-lampu jalan telah menyala. Sinarnya yang kuning lemah hanya mampu menerangi daerah sempit yang berada di bawahnya. Penjual-penjual makanan malam dengan bangku-bangku dan lampu teploknya berderet menunggu pembeli di pinggir jalan. Tanpa dikehendakinya sendiri, kaki Mirah melangkah kembali ke stan plat bis di THR yang dulu merupakan kuburan Belanda dan disebut orang dengan nama Kerkop. Disusurinya kios-kios yang sebagian sudah tutup. Di atas sebuah bangku kosong, ia duduk melepas lelah. Mirah hampir saja tertidur ketika ia dikagetkan oleh seorang lelaki yang tiba-tiba saja sudah muncul di hadapannya. Geragapan ia bangkit duduk. "Hei, kau yang cari suamimu tadi ya?" Orang itu berseru. Keadaan di sekitar tempat itu tidak begitu terang. Mirah menatap lelaki yang berdiri di hadapannya dengan lebih saksama. Kini ia ingat, lelaki itu yang dijumpainya tadi siang di warung nasi gudeg. "Ya Pak," ia menjawab. Ada sedikit rasa gembira bertemu lagi dengan orang yang pernah dijumpainya. "Belum ketemu?" Mirah menggeleng. "Belum." Lelaki itu memperhatikan Mirah dengan diam-diam, tetapi sangat tajam hingga ke bagian-bagian yang tersembunyi. Lalu berkata lagi, suaranya lembut dan manis. "Lalu malam ini kau mau kemana?" Mirah menunduk. Rasa sedih dan bingung kembali menggelapkan hatinya. "Tidak tahu, Pak. Saya mau tidur di sini saja." "Jangan, di sini tidak aman. Kau lihat kerumunan orang di sekitar lampu itu, juga yang di sebelahnya lagi. Mereka semua penjudi dan pencopet. Mereka bahkan tidak segan-segan membunuh orang. Sebentar lagi tempat ini akan sepi sekali. Jangankan seorang perempuan seperti kau, laki-laki pun harus hati-hati kalau malam hari ada di sini sendirian." Suara lelaki itu terdengar sangat sungguh-sungguh. Mirah menegakkan duduknya dengan ketakutan. Dipandangnya daerah sekelilingnya yang memang tampak mulai sepi dan gelap. Hanya 1-2 lampu listrik jalan yang menyala. Di blok perhentian bis memang masih ramai dan terang benderang. Tapi Mirah risih duduk di sana, di tengah begitu banyak orang yang asing dan seolah selalu menatap kepadanya. Lagi pula, daerah ini masih angker. Banyak hantunya. Kau tahu tidak? Di sini dulu bekas kuburan Belanda. Lelaki itu berkata lagi. Mirah mengangguk. Bahkan dalam kegelapan, lelaki itu dapat melihat wajahnya yang pucat ketakutan.
Ayo, ikut ke rumah saudaraku saja. Kau bisa numpang menginap di sana. Besok baru kau cari lagi suamimu. Kasihan perempuan seperti kau, bawa anak lagi. Malam-malam begini ada di jalan. Rumah bapak di mana? Mirah bertanya tergagap. Tidak jauh. Di situ. Lelaki itu menunjuk ke arah timur. Ayolah. Kasihan anakmu itu. Nanti sakit. Tapi nanti merepotkan saja, Pak. Mirah berkata ragu. Ndak. Saudaraku tinggal sendirian di rumahnya. Lagi pula ia sudah sering menolong orang-orang yang lagi kesulitan seperti kau ini. Jangan khawatir. Dia tidak akan minta imbalan darimu. Ayolah. Mirah ragu-ragu tapi berdiri juga. Tas plastik berisi beberapa helai kain dan pakaian ganti dijinjingnya di tangan kanan. Sementara tangan kirinya mendekap Siti yang ada dalam gendongan. Diikutinya lelaki itu berjalan keluar dari kompleks THR lewat pintu utara. Mereka tiba di jalan beraspal yang membujur ke arah timur. Lelaki itu berjalan di depan. Ini Jalan Ireda namanya. Ia menoleh kepada Mirah, memberitahu. Mirah mengangguk saja. Ia hanya sedikit tahu letak jalan-jalan dan sama sekali tak pernah tahu namanya. Mereka sampai di ujung Jalan Ireda yang berbelok ke selatan, lalu memasuki gang kecil yang gelap dan berbelok-belok. Mirah mengikuti saja tanpa berani bertanya. Ia merasa mereka berjalan menuruni lereng. Gang yang mereka lewati semakin sempit dan tidak rata. Rumah-rumah berdinding tembok dengan lampu listrik tak ada lagi. Diganti rumah-rumah gedek yang berdesakan dan beratap rendah. Keadaan di situ kotor dan sungsang sulam. Suara orang bercakap-cakap, suara radio yang menyiarkan lagu-lagu dangdut, dan suara cekikikan perempuan tertawa terdengar dari balik-balik gedek. Mirah merasa napasnya mendadak sesak, tetapi ditahannya sebisa mungkin. Mereka berjalan terus, dan tiba-tiba tanah di depan mereka hilang. Rupanya mereka tiba di sebuah sungai yang lebar dan gelap. Kali Codi. Lelaki di depan Mirah berjalan menyusuri tebing sungai ke arah utara, lalu berhenti pada sebuah rumah gedek yang kelihatan lebih baik dari rumah-rumah gedek di sekitarnya. Diketuknya pintu keras-keras seperti hendak merampok si pemilik rumah. Cik, kecik, buka pintu. Seruannya yang lantang pastilah bisa terdengar oleh seluruh penghuni kawasan itu. Siapa? Terdengar suara perempuan dari dalam. Aku. Siapa lagi yang sudi menginjak rumahmu ini kalau bukan Jalil? Mirah mendengar tanya jawab yang keras itu dengan dada berdebar-debar. Maukah wanita pemilik rumah itu menerimanya menumpang? Rumah itu cukup bersih dibandingkan yang lain. Tetapi lelaki yang menyebut dirinya Jalil itu berkata seolah-olah ia mendatangi lubang tumpukan sampah. Pintu terbuka. Cahaya lampu minyak tumpah dari dalam, menyorot wajah Mirah dan lelaki yang membawanya. Perempuan ini datang dari desa, Cik. Tampunglah dulu seperti biasanya. Jalil berkata
kini dengan suara perlahan. "Oh ya, siapa namamu?" Ia menoleh kepada Mirah. "Sumirah." Mirah menjawab dengan kepala tunduk. Perempuan yang dipanggil Kece itu menatap Mirah dengan mata terlatih. Mirah memandangnya dengan mata pasrah. Dalam pandangan Mirah, wanita itu berumur antara 40 sampai 50 tahun. Tubuhnya begitu kecil, barangkali itulah yang menyebabkan ia dipanggil Kece, biji buah sawo, terbungkus baju usang yang kusut dan kedodoran. Raut mukanya memberi kesan murung, dihiasi beberapa kerut di sekitar mulut dan mata. Rambutnya diikat menjadi satu di belakang, tampak awut-awutan seperti baru saja dikacau cakar ayam. Kece tersenyum kepada Mirah dan kesan murung dari wajahnya sedikit berkurang. Mirah membalas senyum sesopan mungkin. "Mirah, ini saudaraku, Kece. Malam ini kau boleh tidur di sini. Tak perlu takut apa-apa. Sekalipun jelek dan kotor, di sini kau aman." Jalil berkata, "Terima kasih, Pak." Mirah mengangguk kepada Jalil, lalu menoleh kepada Kece. "Terima kasih sebelumnya, Bu." "Masuklah. Itu anakmu." "Ya, Bu. Maafkan kami datang-datang merepotkan." "Tak apa-apa. Sudah biasa kok saya ditumpangi orang. Masuklah." Kece menyuruh Mirah masuk. "Aku pergi dulu, Cek. Besok pagi aku kesini lagi." Jalil berkata kepada Kece, lalu menoleh kepada Mirah. "Tinggallah tenang-tenang di sini. Kalau ditanya orang, bilang saja saudara Kece dari desa." Mirah mengangguk tanpa bersuara. Jalil berbalik dan segera lenyap ditelan kegelapan. Kece menutup pintu kembali. Dipandangnya Mirah yang letih dan kusut. Matanya yang jeli segera tahu. Di balik kekusutan itu, perempuan desa di depannya menyimpan kecantikan yang menyenangkan. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.